pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Ibu tuh semangat banget ya. Semangat, karena kan jamaah kita ini datang dari jauh-jauh tepatnya. Dari luar Jakarta semua nih Bu ya? Iya. Iya, yang merah dari mana nih Bu? Purwakarta. Yang hijau? Cirebon. Yang warna pink? Sidoarjo. Ini dari? Pinrang saya. Tuh, dari pingsan. Pinrang dong. Oh, Pinrang. Tapi saya tadi ketawa ya, ngelihat ibu-ibu, aduh semangat banget Mas Bedu. Iya. Terus ini, Mama deh. Iya bener. Ada dikit. Ada yang gini. Iya ninju. Semangat banget, alhamdulillah. Iya. Semangat dong. Peh. Iya Bu. Iya. Iya Mas Bedu. Kenapa kamu tampil elegan kalau setiap syuting ya? Iya dong. Ini kan Iva tampil di TV, jadi harus kelihatan bagus gitu di mata orang-orang gitu Mas Bedu. Kalau di TV? Kalau di TV. Kalau di rumah? Kalau di rumah ya pakai daster ya Bu ya Bu. Pakai daster. Ngapain pakai baju cantik-cantik di rumah? Walaupun ada suami? Walaupun ada suami ya tetap pakai daster. Tetap pakai daster lah Mas Bedu. Ini nih Bu, ini nih istri yang nggak menghargai suami nih Bu. Ih. Di rumah kalau pergi keluar pakai baju yang cakep-cakep biar dilihat orang. Gila di rumah pakai daster yang 15 ribuan. Kan bisa pakai yang 17.000. Cuma beda 2.000 Mas Bedu. Lihat dong cuma kayak beda Nabawi. toko tapi Kayak Nabawi bajunya bagus-bagus nih. Mereka pakai baju bagus ini buat menghibur istri yang di rumah. Yang nonton di rumah ya. Iya. Tapi coba pikir Mas Bedu, masa Ipa pakai baju gini ngepel, cuci piring, nggak mungkin pakai daster lah. Kita juga nggak perlu make up ya Bu ya. Karena ya sayang gitu make up mahal-mahal, masa dihabisin di rumah doang ya kan Bu. Mending buat dipakai pas kita lagi kondangan, lagi kemana gitu, ke mall gitu. Allah. Ke Ke mall kayak belanja aja ke mall. ke mall. Paling muter-muter juga pegel tempel koyok di sini deh. Iya. Gak boleh gitu, tanya nih teman-teman Nabawi udah pada nikah semua nih. Ya. Emang salah ya saya? Kenapa istri harus dengerin suami ya? Oh nggak boleh kayak gitu. Terus saya sebagai istri baru nih harus kayak gimana dong? Tanya sama istri lamanya dong. Jangan, nggak ada Mas Bedu, nggak ada. Katanya istri baru. Istri yang baru gitu, baru jadi istri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ngomong-ngomong istri baru. Ini mah istri baru mana? Ini istri baru mah. Baru jadi istri mah, bukan ada istri baru, istri lama, bukan. Saya baru. Ini baru? Baru jadi istri. Baru dikawini. Baru dikawini. Baru istri baru, punya suami juga baru. Jadi baru sama baru. Baru Iya sama kan? baru. Jadi pengantin baru namanya Ya, mah. itu dia. Ya, masih bau plastik mah. Pengantin di plastik. Gak boleh Dipikir sekarang. wajib kali. Lagian sekarang udah ada pergub yang melarang penggunaan plastik. Oh iya. Iya, Masih jadi bau nggak- ini kantong kresek. Iya, bukan kantong kresek. Mah, baru tadi tegur IP mah. IP tuh kalau di rumah dia seadanya tampil mah, mau bau kayak mau apa pakai daster depan suaminya. Kalau keluar baru dia pakai yang keren-keren wangi, yang bagus. Iyalah ya mah. Kan kita di rumah nyuci piring, nyuci baju, ngulek kalau misalnya Oke. kita rapi. Kita sama-sama perempuan. Enggak, mama aja, bukan laki mah. Iya, kan egonya ke sono. Oh iya. Kita sama-sama perempuan. Saya laki. Bagaimana sih menjaga penampilan? Kita lihat dulu. Yang namanya kita perempuan di dalam keluarga, ada seorang laki-laki nanya, "Ya Rasulullah, mana sih tandanya istri yang baik?" Yang pertama, tandanya istri yang baik, tiap suami memandang, suami senang. Jadi kalau suami ibu senang istrinya dandan rapi, dandan yang rapi. Tadi Bedu bilang kalau Ipeh di rumah lagi masak, bebenah, nyuci piring, baju ya. Walaupun kita bebenah, walaupun nyuci piring kan tidak harus pakai bau. Tidak harus pakai baju paling jelek. Yang pantas dilihat lah. Soal nyuci piring, nyuci kita basah mah wajar. Nanti selesai nyuci, selesai bebenah, habis ngepel, kan bisa ganti lagi yang bersih. Jadi jangan terus-menerus pakai baju jelek walaupun kita ngurusin dapur. Nah, karena penampilan tetap harus kita jaga.
Bahkan suami yang baik, kalau dia punya duit, gaji pembantu buat ngebantuin istri yang urusan dapur. Itu kewajiban suami loh, Du. Iya, Pak. Tuh. Jadi meringankan beban istri. Betul. Agar kalau suami punya kebutuhan dengan istri, istrinya nggak kecapean. Betul. Itu yang benar mah. Nah ini takutnya makanya Bedu kasih tahu ke Ipe, takutnya ini Ipe tanpa sadari ini adalah termasuk dosa-dosa istri kepada suami. Nah, Makanya sekalian juga deh, Mas. mana pada jamaah. perbuatan istri yang membuat dosa kepada suami? Satu, istri tidak pernah bersyukur dengan pemberian suami. Suami udah ngasih ini, penghasilan dia dikasih semua, ini yang saya peroleh dan seterusnya. Istri merasa kurang mulu. Alah, cuman segini doang, cukup kemana? Nah, ini istri dosa, tidak mensyukuri pemberian suami. Yang kedua, kalau ada seorang istri tidak suka dengan keluarga suami, tidak sedikit di masyarakat kita, jangan-jangan di antara kita ada yang begitu. Benci sama mertua, benci sama ipar, ini dosa. Kita wajib sadar ketika kita menikah dengan seorang laki-laki, laki-laki tadi suami kita tidak keluar dari belahan tanah, tidak keluar dari belahan batu. Ada ibu, ada ayah, ada saudara kandung yang ngurusin suami kita sehingga jadi sekarang sarjana, udah kerja dan seterusnya. Makanya kita ketika menikah sadar, menikah bukan hanya dengan suami, tapi menikah dengan suami dan keluarga suami. Makanya kalau ada orang yang tidak suka apalagi membenci keluarga suami, itu dosa kepada suami. Tidak sedikit di masyarakat kita menantu yang menikah dengan seorang suami menganggap mertua perempuan nenek lampir. Siapa lagi? Si orang istri yang menjauhkan suami dari emaknya. Tidak sedikit seorang istri begitu nikah dengan suaminya, dia merasa dia kan suami saya, harus memperhatikan saya. Kenapa mikirin emaknya? Salah. Lupa kacang dengan kulitnya. Ini tidak boleh. Tetap saja, Masya Allah, wajib dia bakti sama mertuanya. Tanpa mertua, suami Anda nggak seperti sekarang. Mana lagi seorang istri yang memutuskan silaturahim suami dengan keluarganya. Jangan sering-sering ke rumah emak. Adek kamu nggak boleh datang ke rumah ini. Ini termasuk dengan orang tidak beriman. Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyasir rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hubungkan tali silaturahim. Kalau seorang istri menjauhkan suami dari emaknya, mutusin silaturahim. Kalau seorang istri menjauhkan suami dari kakak adiknya, mutusin silaturahim. Ini salah. Siapa lagi yang dosa dengan suami? Kalau seorang istri selalu berusaha agar suaminya lebih mencintai dirinya daripada ibu kandungnya, dia dosa kepada suaminya. Karena yang namanya suami, ketika Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa yang berhak dengan seorang perempuan? Ayahnya. Siapa yang berhak dengan seorang istri kalau perempuan nikah? Suaminya. Nanya lagi Siti Aisyah, siapakah yang paling berhak dengan seorang anak laki? Ayahnya. Siapa yang paling berhak dengan seorang suami kalau anak laki udah menikah? Ibunya. Artinya sangat salah kalau seorang istri menjauhkan suami dari ibunya. Dia dosa karena tidak sesuai dengan aturan agama. Mana lagi yang berdosa kalau istri tidak pernah menghargai suaminya. Lau amartu ahadan bisujudi li ghairillah la amartul mar'ata antasjuda li zawjiha. Kalau seandainya seorang makhluk boleh sujud dengan makhluk yang lain, aku perintahkan seorang istri sujud dengan suaminya. Tapi Islam melarang makhluk sujud dengan makhluk yang lain, maka seorang istri cukup menghormati dan menghargai suaminya. Tuh. Makanya Rasul bersabda, kata Rasulullah, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafidat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannati min ayyi abwabil jannati siti. Kalau seandainya seorang perempuan sholat 5 waktu dikerjakan pada waktunya, puasa bulan Ramadan dikerjakan,
punya utang buru-buru dibayar. Taat dengan suami, menjaga kehormatan dirinya. Rasul bersabda, silakan ibu-ibu masuk surga dari pintu mana Anda suka. Mau apa mau? Mau. Tuh. Empat-empatnya ngomongnya gampang, prakteknya susah. Yuk praktekkan kalau pengen masuk surga. Jangan sampai kita jadi istri yang durhaka dengan suami kita. Apalagi cemburu yang berlebihan. Boleh cemburu, boleh wajar, tapi berlebihan itu yang dibenci oleh Allah. Cemburu tandanya cinta. Karena cinta cemburu boleh, tapi berlebihan yang dibenci oleh Allah. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Allah benci dengan orang yang berlebihan. Segala sesuatu jangan berlebihan. Apalagi kalau istri melarang suaminya memberikan sesuatu kepada ibunya. Kalau istri melarang suaminya memberikan sesuatu kepada saudara kandungnya perempuan. Seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, saya punya harta, saya punya anak. Datang orang tua saya minta harta saya. Rasul bersabda, dirimu dan semua hartamu milik orang tuamu. Maksudnya apa? Anak laki-laki bisa seperti sekarang gara-gara dididik sama orang tuanya. Makanya orang tuanya punya hak. Anda lihat Al-Baqarah 219. Yas'alunaka madza yunfikun. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Ya Muhammad, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang nafkah yang terbaik, katakan nafkah yang terbaik yang diberikan kepada orang tua. Jadi Allah yang berfirman, kalau seorang anak laki-laki punya rezeki, anak istri cukup makan, pakaian, tempat tinggal, emaknya dikasih. Jangan sampai anak laki-laki istrinya, cucu kita makan kenyang, emaknya kelaparan. Jangan sampai mereka tinggal di rumah enak, emaknya tinggal di rumah gubuk. Dosa besar itu suami. Istrinya harusnya kalau ada anak cuek sama orang tuanya, istrinya lah yang punya kewajiban menyadarkan. Hati-hati. Saat ini tidak sedikit seorang istri yang durhaka kepada suaminya, yang kalau cerita kita mah jadikan suaminya si malin kundang, yang tidak suka dengan ibunya, dianggap ibunya pembantu dan orang lain. Kita lihat dalam sejarah Rasulullah, ada seorang laki-laki yang bernama Alqamah. Gara-gara mencintai istrinya lebih daripada mencintai ibunya, maka ketika sakaratul maut dia tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Hindarkan ini. Hindarkan ya Bu. Jangan sampai ya Bu ya, kewajiban ibu-ibu Ya. pada suami harus tahu. Jangan sampai apa yang dikerjakan malah justru menjadi dosa kepada suaminya. Ya. Gitu. Takutnya gitu Ya. ya. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, lebih paham lagi, kita lanjutkan lagi dari Tausiahnya bersama Mama Dede ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah. Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, Mah, Naon? dosa-dosa istri terhadap suami. Ini ada satu kejadian nih, Mah, Mas Bedu. Ya. Ada seorang istri mau minta cerai sama suaminya karena alasannya suaminya katanya jarang ikut sholat Jumat gitu, sholat Jumat di masjid gitu. Terus ternyata pas diselidiki ternyata istrinya ini punya selingkuhan Mah. Jadi dia tuh cari kesalahan-kesalahan suaminya agar bercerai gitu Mah. Itu menurut Mama gimana? Artinya istrinya nusus dan suaminya wajib hukumnya menceraikan istrinya. Kalau suaminya tetap mempertahankan istri yang seperti ini, namanya dayus. D-A-Y-U-S. Dayus. Bukan G. Dayus. Bukan G. Kalau G udah ya. Udah, ditangkap. Namanya Dayus. 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 D ya Maya, Dayus. Jadi harus dilepas tuh Maya. Harus wajib. dilepas. Wajib Mah. Oke. Jadi itu istri yang memang nggak bersyukur tuh ya Mah. Sekarang begini, nggak usah jauh. Seorang suami bilang, ya Rasulullah, istri saya kalau dicolek oleh laki-laki lain dia tidak pernah menepisnya.
Harus bagaimana saya ceraikan dia. Artinya itu perempuan gampangan. Apalagi sampai selingkuhan. Lebih parah. Ceraikan dia. Ceraikan dia, siap mah. Mah, ini suami nih mah udah nyuruh ke istri. Tadi istri disuruh suami, sekarang suami nyuruh ke istri. Ya kan? Tapi istri ada aja alasannya mah. Kayak nyuruh naon heula. Kieu tah. Kieu apa? Gini nih mah. Nyuruh naon. Kamu kalau keluar kamar pakai baju yang bukan buat di kamar. Ya. Di luar kan ada anak laki yang kita nggak tahu, Ya. nganterin gas, nganterin galon, orang yang kerja sama kita, Ya. driver, asisten segala macam. Ya. Berkali-kali lupa lagi, malas lagi. Saya sampai marah-marah sampai akhirnya saya berkata, udah terserah deh kalau mau nggak mau dia main, kalau masing-masing terserah deh. Sampai ngomong Tapi kayak terus wajib disadarkan bahwa itu adalah kewajiban seorang suami menjaga istrinya biar dia menjaga kehormatan dirinya. Tuh. Kan yang namanya kecantikan istri hanya buat suami, bukan Iya. buat orang-orang sekian banyak. Terus saya ngomong, Be, jangan bosan. Selama kau mau menjadi istriku, aku tetap akan menasihatimu sampai engkau sadar. Itu yang harus engkau katakan. Cuman kadang-kadang kita takutnya kelepasan, emosi gitu. Nah, mah. emosi Hilang dijaga. kesabaran, Sabar itu tidak keluarlah boleh habis. kata-kata yang nggak pantas. Nah itu makanya harus pantas terus. Jaga. Sabar nggak boleh habis kecuali mati. Iya. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu wattaqullah la'alakum tuflihun. Ali Imran 200. Hei orang yang beriman, sabar kamu, bertahan dengan kesabaranmu, siap-siapkan dengan kesabaranmu, bertakwa kepada Allah, niscaya akan jadi orang beruntung. Kalau pengen beruntung, bertahan dengan kesabaran. Jadi sabar habisnya itu kalau datang kematian. Iya. Oh, berarti nggak ada istilah sabar itu ada ujungnya gitu ya, Maya? Ujungnya mati. Ujungnya pas mati. Iya, siap. Mah, ada seorang istri tidak sabar mah karena suaminya kerjanya itu-itu aja. Misalnya, Ada suami kerjanya di bengkel aja gitu kan mah. Terus ada yang nawarin, kamu mau nggak kerja di kantor saya? Kamu mau nggak dikerja kantor saya? Tapi suaminya tidak mau ngambil itu mah, sampai istrinya tuh ngambek sama suaminya karena nggak mau ngambil itu. maaf, selera suami dan selera istri berbeda. Mungkin suami ini seorang teknisi, dia senangnya dengan mesin, seorang mekanik, dia tidak suka kerja di kantor. Kalau orang yang biasa ngebengkel motor, misalnya saja di bengkel mobil, duduk di kantor nggak betah dan ini yang nggak nyambung, tidak nyaman. Istri bukan paksa suami, tapi istri cari penghasilan lain biar menunjang kebutuhan keluarga. Itu yang benar, nggak bisa dipaksakan. Iya mah. Kecuali kalau suami ada kemauan. Kalau nggak ada selera, yang mama khawatir bengkel ditinggal, di kantor nggak bisa karena otaknya nggak hadir. Kacau kan? Kacau mah. Nah, Oh. suami kan selalu ngasih uang kepada istri mah. Nah. Terserah tuh apa istri disimpan kayak ditabung kayak atau apalah gitu kan. Pada suatu saat suaminya nih kehabisan uang nih mah. Gitu kan. Tanya ke istrinya, "Aduh, aku udah gak ada uang nih. Kamu masih ada uang nggak?" "Aku juga gak ada uang." Padahal dia masih punya tabungan, masih simpan uang. Dosakah istri yang tersebut Dosa. pada suami? Makanya suami jangan beruan ngasih istri. Beduk, coba lihat dalam An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Suami kepala keluarga. Allah melebihkan laki-laki kepada perempuan. Allah wajibkan suami memberikan sebagian rezekinya. Tuh Anda para suami, jangan semua dikasih bini. Sebagian taruh, yang penting cukup buat keluarga. Kita yang ngelola. Jadi Kalau istri kayak begitu kan lu juga yang repot. Ngasih emaknya sakit, saudara kandung sakit, temen lah harus kita tolongin. Itu. iya mah. Tuh, ya mah. Jangan semua dikasih. Enggak sih sedikit doang sih Ada mah. hak buat emaknya, buat saudara kandung perempuan yang Iya, susah, betul. buat ngebantu tetangga, teman-teman begitu. Oh, Gitu. jadi jelas apa ya? Ada anggapan harta suami adalah harta istri, harta istri. adalah harta istri. Nah, itu betul atau salah tuh, Bang? Itu sangat salah. Tuh. itu sangat salah. Harta suami ada hak emaknya, ada hak saudara kandung perempuan yang miskin, ada hak teman-temannya. Suami yang penting memenuhi kebutuhan istrinya, tempat tinggal, pakaian, makanan, pendidikan, kesehatan, cukup. Cukup. Oh, gitu. Emaknya urusin, saudara kandung perempuan urusin, Iya. Oh. nolongin orang lain. Iya. Apalagi kalau bininya koret,
Kalau udah masuk ke tangan dia nggak bisa keluar, mendingan dari awal di-cut nih jatah loh. Kecuali kalau istrinya kayak begini nih. Gampang. Suami ngasih, kita yang atur nih buat mak suami. Nih buat adik-adik suami. Nih buat ponakan. Nih buat tetangga. Kalau kita bisa ngatur, suami bisa percaya sama kita. Bahkan dari suami kurang, kita tambahin. Makanya jadi istri begini. Kebayang. Air laut yang garmen siapa lagi? Betul. Maksud mama gini dulu. Iya, Ma. Jadi istri jangan nguasain suami. Dia punya emak, punya saudara, punya teman, punya tetangga. Yang semuanya kata Allah harus kita tolong. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ma malakat aymanukum. Orang tua, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, ada hak dari kita. Kita harus bagi, semua itu ada hak dari kita. Dosa kalau kita hanya kaya sendiri, tetangga miskin. Bukan umatku, kata Nabi, kalau dia tidurnya karena kekenyangan, tetangga kelaparan. Makanya harus tahu berbagi dengan tetangga yang tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Betul. Gitu. Oh, Sekali ternyata lagi, jangan semua penghasilan suami dikasih sama istri, tahan sebagian hak Anda buat keperluan yang lain-lain. Betul. karena ada kejadian dari peribahasa itu yang harta suami milik istri, harta istri milik istri. Ada kecuali. Iya, kecuali. Kecuali kalau duit lakinya cuma dikit, segitu-gitunya. Buat makan minyak juga kurang, kecuali. Kalau ini kan tebal perutnya. Iya. Karena ada kejadian, mah. Jadi istri tuh minta cerai sama suami karena suaminya itu tiap gajian selalu ngasih uang ke mamanya gitu. Jadi itu dibikin alasan. Tapi istrinya dikasih nggak? Dikasih mungkin ya, cuman dia alasannya katanya lebih dikasih ke mertuanya gitu. Makanya dia minta cerai. Yang penting dia dikasih kecukupan, kecuali yang salah mana? Kalau ngasih emaknya brek-brekan buat bini makan aja nggak cukup, itu yang salah. Salah. Itu. Yang penting buat istri sudah kasih kecukupan, buat makan cukup, buat belanja cukup, buat dandan cukup, sehat cukup, buat pendidikan cukup. Emaknya punya hak. Kan kalian dari laki-laki punya penghasilan gara-gara emaknya yang ngedidik. Iya. Saudaranya ngirit jajan, ngirit pakaian, biar abangnya kuliah. Kalau udah buat belanja cukup, buat makan cukup, buat bulanan cukup, buat ini cukup, masih kurang aja. Ya udahlah, cukup sampai sini aja lah kalau gitu. Setuju aku. Setuju aku. Itu namanya nusus bininya. Cukup sampai di sini sayang. Cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini. Salah nggak larangan larangan seorang suami nih mah kepada istri gitu kan? Larangan seorang suami kepada istri ketika melarang istrinya ikut pengajian. Salah dong. Belum selesai nih pengajian. Masih ada komanya nih. Melarang istrinya ikut pengajian. Yang diketahui bahwa pengajian itu cuma isinya ibu-ibu muda, cantik, dandanannya mewah, glamor, ya kan? Ustadznya cuma satu sendiri laki-laki, nggak ada laki-laki lain di situ. Wajib dilarang. Bisa-bisa ustadznya centil, bisa-bisa jamaahnya minta ditaksir, bisa-bisa mereka hanya pamer kekayaan, pamer dandanan. Hukumnya jadi haram. Itu yang saya takutkan, Mang. Itu harus jaga saya ya. Iya, Pak. Jadi makanya di pengajian tuh kalau emak-emak, gurunya emak-emak itu lebih aman. Karena apa? Maaf, nerangi ilmu fikih. Kalau guru ngajinya muda, ganteng, jamaahnya muda, sosialita, gaya-gaya, mereka bicara itu bisa-bisa jatuh kepada perbuatan yang salah. Nanti setan kan menggoda. Tidak sedikit kan guru ngaji bermain dengan jamaahnya. Betul, Mah. Itu diantisipasi oleh kita. Cari guru ngaji yang sama-sama perempuan. Lebih aman, menerangkan ilmu fikih pun lebih vulgar, tapi tidak kita melakukan perbuatan salah. Khawatir, sekali lagi, orang gurunya laki-laki satu, perempuan banyak keren-keren. Masih muda, setan pasti datang.
Iya, apalagi diantisipasi. Betul, antisipasi boleh. Bukan bermaksud untuk suzon ya, Maya. Sama sekali tidak. Tapi mengantisipasi terjadinya hal itu. Oke, Siap. jelas ya. Sudah Jadi jelas kalau ya, buat Ibu. ibu-ibu ini pas banget nih kalau datang ke rumah Mama Dede karena jamaahnya ibu-ibu. Nah, yang ngejelasin juga ibu-ibu. Kalau saya kan juga walaupun laki-laki ada laki-laki lagi tuh banyak tuh, Bu ya. Iya. Lagi lu kagak naksir sama jamaah mama udah pada segede-gede emak lu. Iya. Kok padean gitu ya, Maya? Emang mau sama yang kayak dia Ya Allah, Ma. Sama cium tangan sama sujud. Cium kaki sama ya. Baik, Ma. Nanti setelah ini kita lanjutkan lagi ya, Ma ya. Jamaah, ini kesempatan jamaah nih yang udah datang jauh-jauh Iya. ketemu sama Mama Dede, bertanya deh tentang pembahasan kita pagi hari ini yaitu Dosa-dosa istri seorang istri kepada suami. Tapi setelah ini ya ibu-ibu, untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Ibu-ibunya tadi banyak yang salah arah, kebingungan. Sampai kita juga ikut kebingungan. Iya. Ada yang salah arah, ada yang ngelawan arah. Iya. Kebiasaan ibu-ibu sih. Iya, iya. Bu, galau, Bu. Iya nih, galau, Ma. Nah, bagus. Ibu jangan galau-galau, Bu, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Saya belibet, Pak. Iya. Yuk, langsung Bu, ada yang bertanya silahkan. Silakan. Ya. Ya. Ih, nengnya cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nana Siti Rasidah dari Majelis Taklim Nurul Falah Maniis Purwakarta. Galau nih mah. Iya dong. Ada apa? Jadi gini, ada seorang istri. Dia itu tapi bekerja, tapi suka belanja, terus dilarang sama suaminya. Jadi gimana? Tapi pakai uang sendiri. Bu, soal belanja duit kita tidak masalah. Suami nggak usah melarang. Mungkin suami melarang belanjanya sesuatu yang berlebihan. Sesuatu yang tidak perlu dibeli, dibeli itu yang dilarang. Dan suami wajib menyadarkannya. Wala tubazzir tabdzira innal mubadzirina kanu yahwana sayatin. Al-Isra 2627. Jangan memboros-boroskan harta, yang memboroskan harta adalah setan. Suami mengingatkan, menyadarkan, punya kewajiban. Untung ada suami ngerem. Boros nggak karuanan, nggak dibutuhin, beli lagi. Buat apa? Mendingan ditabung. Besok lusa belum tentu dapat duit. Besok lusa siapa tahu kita sakit nggak bisa nyari duit. Besok lusa perusahaan yang kita kerja bangkrut. Makanya ikutin suami, jangan langsung marah. Duit saya tidak bisa begitu. Kecuali kalau Anda beli kebutuhan pribadi yang mendesak, suami melarang, Anda boleh beli nggak apa-apa, ini mah mendesak. Tapi sesuatu yang tidak dibutuhkan, tidak urgen, suami melarangnya, bersyukur alhamdulillah, untung suami menyadarkan saya. Gitu. Gitu ya, Bu. Terima kasih mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Lanjutnya, Bu. Selanjutnya, Bu. Mangga berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badiah dari Muslimat Majelis Taklim Miftahul Jannah dari Ambulu Losari Cirebon. Kalau mah Ada apa, Badia? saya mau Iya. tanya, Iya, pasti. sebenarnya saya itu punya suami tapi tidak mencucikan pakaian baju suami saya, tapi yang mencuci anak saya. Saya tanya, kerjaan ibu ngapain aja? Saya sibuk, terus Saya tanya, sibuk itu ngapain? Saya tanya. dagang, Dagang? iya, Jualan. jualan. Kalau ibu jualan, penghasilannya buat memenuhi kebutuhan keluarga, nambah-nambah kekurangan penghasilan suami, anak yang nyuciin tidak berdosa. Yang berdosa, istri nganggur kagak ngapa-ngapain,
suami capek kerja, kapan kita dapat pahalanya? Tapi kalau Anda berdagang, berusaha, bekerja, menambah kekurangan apa yang suami hasilkan, Anda tidak berdosa. Makasih, Ma. Ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Badiah tuh gini beduk kayak orang suka naik bajai. Bener ya, Mak? Oleng. Iya. Oleng. Tapi dari logatnya Ibu kayak orang Cirebon ya, Bu ya? Kan orang Cirebon. Iya, Bang Cirebon. Bu, jadi udah Ibu Badiah, berarti kalau kata Mama, kalau Ibu bekerja ya, Ibu sibuk dagang buat bantu suami, itu nggak dosa. Udah berdosa, Yang Bang. salah kalau dia berleha-leha kagak ngapa-ngapain, kapan dapat pahalanya? Nah, begitu Bapak kek. Bapak, Ibu kek. Ibu Ya, Bu kek. ya. Jelas Siap, ya, nggak, Bu? Jelas, Ibu. Iya, jelas. Oke, terima kasih Ibu Badiah. Iya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, udah berdiri aja. Ibu. Udah turun ya, Bu? Silakan Ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kemisa dari Majelis Taklim Raudhatul Jannah, Sidoarjo, Jawa Timur. Jeh, monggo. Galau, Ma. Ada apa sih Sidoarjo? Saya mau bertanya, bagaimana dosa seorang istri memberi uang kepada orang tua kita tanpa seizin suami? Apakah istrinya bekerja atau hanya pemberian suami? Pemberian suami saja. Saran saya lebih baik Anda bicara kepada suami, ngasih emak sekian, ngasih adik sekian, ngasih kakak sekian, siapa tahu suami Anda mau nambahin. Itu yang paling baik, Bu. Terima kasih, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ipe suka ngasih uang ke orang tua Ipe dari Sering, suami. tapi Uang dari suami. penghasilan IPA. Penghasilan Wah, IPA. hebat. Alhamdulillah sekarang Ipa udah bekerja. Ya, terima kasih Mama Dede. Terima kasih. Amin. Barokaloh. Alhamdulillah. Maka selalu ingat sama emaknya. Benar, Iya. benar. Orang yang setiap saat ingat sama emaknya, membantu emaknya, membantu orang tua, hidupnya selalu berkah. Amin. Rezekinya banyak, Amin. sehat terus. Karena Allah ridho. Ridho. Ridhollah fi ridhol walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Jadi ada istri beli apartemen atau beli rumah, tapi atas nama keluarganya, bukan atas nama dia atau nama suaminya. Dia takut, khawatir, begitu dia bercerai, ditututlah harta itu dari suaminya. Bagaimana Pertanyaannya, uang yang buat beli apartemen, uang dari suami apa uang milik istri? Bisa jadi mungkin dari suami atau bisa milik istri. Itu salah. Ah. Kalau seandainya bercerai pun, kalau dia sudah mulai curang, bisa saja atas nama adiknya. Begitu cerai, adiknya curang, kan atas nama saya. Mbak Bang punya hak. Tuh, dihukum dimanapun atas nama adiknya, pasti milik adiknya. Makanya jangan suka nitip nama. Sekarang kan banyak orang yang nitip nama mobil mewah di TV. Iya, tinggal di gang mobilnya Ferrari. Iya, Lamborghini. makanya pajaknya aja 150 jet. Masya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Pajak per tahun. Per tahun bener mah. Iya. Mobil mewah gitu ya mah ada. Punya Gede banget. mobil berapa? Insya Allah mah masih motor. Iya. Doakan. Alhamdulillah. Selama ini mobil belum mewah, yang penting kan makan mie-nya mewah. Iklan rumah. Ya, Mah. Bagaimana cara kita menegur suami kalau melakukan kesalahan tanpa membuat suami itu tersinggung? Nah, kalau mungkin duduk. Lagi mesra, lagi bercanda, lagi bercengkerama baru ngomong. Yang tadi kamu ngomong begitu kagak boleh tuh. Kalau itu pasti marah suaminya. Makanya semua harus dengan lintalahum, dengan kelemah lembutan. Kelemah lembutan, siap Mah. Ya, Mah. Ada seorang istri lagi ngambek sama suaminya Mah. Ya. Terus dia pergi nginep gitu di rumah orang tuanya dan tidak mau dibujuk pulang gitu Mah sama suaminya. Itu dosa banget nggak Mah?
istrinya? Besar banget, udah aja ganti nyari serep. Sampai susah-susah. Tuh bini ribut, kabur ke rumah Kabur. emaknya. Diajak pulang nggak mau. Mending dipaksa ngajak dia pulang, mending nyari yang baru. Ih, dari yang baru dong. Yang lagu jadi Coba. bini. Cari yang kayak mama. Iya. Ngerti, pinter masalah. Harus begitu. Iya. Orang kalau aja bilang kok Benar. boleh 2, boleh 3, boleh 4. Ya ini diatur susah. Diajak balik lagi susah. Dia ngambek, kabur. Jangan dipikirin. Yang lain masih banyak yang mahal. Banyak. Ayo. Berani pergi, berani kabur. Pulang, nggak mau pulang? Kecuali ada kalau kecuali. suami tidak ngajak balik, yuk Iya. pulang yuk. Suami cuek, suami dosa. Dosa. Kan yang Ipah tanyakan, suami udah ngajak. ngajak. Tapi Yuk istrinya balik nggak lagi. Hayu ke rumah. Emang ada apa sih bisa diselesaikan masalah? Istrinya bertahan. Saran mama, ngapa capek ngebujuk dia? Cari aja yang mau pergi sama dia. Ya, bener. Bener kan? Bener, Mas. Mau nggak punya mak kayak begini? Mau banget, Mas. Iya kan, mudah-mudahan. Iya. Kalau ini kalau seandainya ada yang mudanya kayak mama, mau banget saya mah. Ngerti agama gitu, paling kan bisa. Harus. Iya, mah. Karena begini, yang namanya poligami, Bu Punten, saya juga sama-sama perempuan. Suka tidak suka wajib diimani. Ini Quran loh. Kalau kasusnya kayak tadi, ngapain lagi tuh laki? Iya. Udah nggak ada diarepin, dibujukin, bolak-balik kamu balik. Iya. Ngapain mikirinnya nggak balik, yang pundung ngambek mulu, capek hati, bener nggak? Betul. Bener mah. Yang lain masih banyak. Ya Allah. Bahagia banget. Sebenarnya kita punya mama kayak gini dah. Sehat hidupnya. Bahagia banget Mas Bedu. Normal. Normal ya, Ma. Jadi kita berpikir positif terus ya, Ma ya. Harus. Nggak energi kita nggak habis untuk Nggak hal-hal terbuang. yang betul. Sesuatu kan gini. Robbana ma khalaqta hadza batila. Yang lo ciptakan ke sia-sia nih. Lihat, kameramen mama mana? Nih. Nih, kamera nih, Ma. Otak kecil sini belakang. Memori di sini. Semua yang pernah kita alami direkam di sini oleh Allah. Mata manusia ini nggak kayak ayam kiri kanan, nggak kayak ikan kiri kanan, tapi ke depan. Maksudnya apa? Yang lalu sudahlah berlalu. Kalau pengen maju song-song masa depan, mikirin dia mulu, udah tahu bagan susah, keras kepala nggak mau pulang. Ya udah, song-song masa depan. Masa depan. Setuju Bedu? Setuju. Aku setuju. Setuju. Mari sama-sama kita menyongsong masa depan untuk menyongsong ke segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, alhamdulillah pemirsa dan jamaah, kita sudah sampai di segmen terakhir pada episode ini. Seperti biasa, di segmen ini Mama akan menyimpulkan pembahasan kita pada hari ini tentang dosa-dosa seorang istri terhadap suami, serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan, Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Dalam keluarga ada suami, ada istri. Ada kewajiban suami hak istri, ada kewajiban istri hak suami. Tapi tidak sedikit suami yang berdosa kepada istri, istri yang berdosa kepada suami. Mana doa istri kepada suami? Istri kurang puas dengan pemberian suami. Rasul bersabda, nanti di yaumil akhir banyak perempuan masuk neraka gara-gara perempuan tadi kufur dengan pemberian suaminya. Kemudian perempuan tadi menginginkan suaminya menjadi orang yang sempurna. Padahal manusia tidak ada yang sempurna. Istri cemburu yang berlebihan. Cemburu boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Istri yang tidak suka dengan keluarga suami, dengan ibunya, dengan ayahnya, dengan saudara kandung suami, ini pun dosa istri kepada suami. Kemudian istri yang suka memaki-maki, memarahi suami, ini pun dosa seorang istri kepada suami. Kemudian seorang istri yang selalu menyalah-nyalahkan suami, ini pun dosa seorang istri kepada suami. Seorang istri yang kalau suaminya menasihati dia melawan, ini pun dosa seorang istri kepada suami. Hati-hati pemirsa, kita sebagai seorang muslim tahu semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Karena yang namanya ridho daripada suami menyebabkan kita masuk surganya Allah. Yuk cari keridhaan suami, biar kita masuk surganya Allah. Laksanakan kewajiban istri kepada suami, agar suami mendapatkan hak dari istri, dan suami pun melindungi kita sebagai istrinya, mendapatkan hak dari suami kita. Amin. Amin. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solehah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, punya pasangan yang baik, suami yang baik, yang mengerti tentang istrinya, memahami keinginan istrinya. Kami pun bersyukur kepadamu ya Allah, suami kami telah memenuhi kewajibannya, memenuhi kewajiban nafkah lahir maupun batin. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, dengan adanya suami hati kami merasa tenang dan tentram. Maka kami pun memberikan balasan dengan kewajiban kami sebagai istri. Kami laksanakan kewajiban istri kepada suami, melayani suami tidur, memberikan kebutuhan suami, memberikan kenyamanan buat suami, sayang dengan keluarga suami, dengan orang tua suami, dan saudara kandung suami, dan mudah-mudahan saja kami selalu seperti ini, istiqomah di jalanmu yang benar ya Allah. Amin. Lindungi kami, terima amal ibadah kami, terima amal ibadah daripada keluarga kami, suami kami, istri kami, orang tua kami ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan pada pagi hari ini menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi istri yang sayang sama suami, yang memenuhi hak-haknya suami dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga suami menjadi sayang dan terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Lagi terima kasih atas perhatiannya, Mama. Terima kasih buat ilmunya, Mama. Terima kasih, Ma. Ipe, mudah-mudahan bisa Terima kasih, menjadi Mas istri yang solehah Amin. buat suaminya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Anak doanya. Bawi, ada rencana? Kenapa Enggak, nanya ada gitu? rencana untuk datang ke desainernya, bagus banget di baju ini. Siapa nih desainernya kalau boleh tahu? Mas Kas. Widih. Waduh, bagus ya. Kayak lagi di Keren. pantai. Iya, masuk aja keren ya, Maya. Hai, buat jamaah, terima kasih juga atas perhatiannya. Buat yang ada di rumah nih, terima kasih sudah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Kami ingatkan kepada Anda, apabila Anda bersama majelis taklimnya, bersama jamaahnya ingin berkunjung, bertamu ke rumah Mama Dede, kami persilakan untuk Anda menghubungi informasi terlebih dahulu di bawah ini, atau bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamadede_tv1. Oke, sekali lagi ini tidak dipungut bayaran alias gratis. Oke, jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.